Hai semuanya, Anda bersama channel Inspirasi. Sebelum melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dulu dan hidupkan notifikasinya, oke? Masih muda, single, dan punya penghasilan yang mencukupi tentu menyenangkan. Berbagai kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi tanpa menunggu lama. Sekalipun barang yang ingin dibeli melebihi budget yang dimiliki, tersedia beragam layanan pinjaman yang bisa digunakan dengan mudah. Toh bisa dibayar pakai gaji bulan berikutnya. Begitu kan pikirmu? Sampai akhirnya kamu menyadari, tabungan tak kunjung terisi. Aset tak pernah terbeli, tak pernah tersisa dana untuk investasi. Hari ini mungkin masih terasa aman-aman saja. Tapi bagaimana dengan beberapa tahun ke depan? Punyakah jaminan finansial saat memasuki masa pensiun? Kebiasaan yang kamu miliki sekarang akan berdampak besar di masa depan. Berikut ini 8 kesalahan mengatur keuangan yang bisa membuatmu menyesal di hari tua. Tonton video ini sampai habis. Tidak memiliki rencana keuangan. Berapa budget yang kamu butuhkan selama sebulan? Berapa besar dana hiburan yang kamu alokasikan? Berapa banyak uang yang disisihkan untuk membayar cicilan? Jika kamu tak bisa menjawab pertanyaan itu, tandanya ada yang tak beres dari caramu mengatur keuangan. Jangan sampai tiap akhir bulan kamu bertanya-tanya, kemana perginya penghasilan yang sudah kamu dapatkan dengan susah payah. Sebagai langkah awal, mulailah membuat rencana keuangan pengeluaran dalam 1 bulan untuk masing-masing pos pengeluaran, mulai dari pos tabungan hingga pos dana hiburan. Sertakan pula tujuan keuangan yang ingin dicapai agar dana yang dibutuhkan bisa disiapkan. Misalnya, kamu ingin berlibur ke Bali dalam 3 bulan ke depan. Dengan begitu, kamu bisa merencanakan budget liburan atau kebutuhan lainnya tanpa harus pinjam sana-sini. Mudah tergoda promo dan diskon. Seberapa sering kamu membeli barang hanya karena diskon setengah harga? Mulai dari festival belanja online, promo akhir bulan, promo pergantian musim, diskon hari belanja nasional, hingga diskon besar-besaran akhir tahun. Semua promo tersebut membuatmu tak bisa lepas dari gadget demi mendapatkan penawaran yang paling menguntungkan. Tapi apakah benar-benar membuatmu untung? Tak selamanya belanja saat promo itu menguntungkan. Promo dan diskon justru memancingmu membeli barang-barang yang tak kamu perlukan. Ujung-ujungnya, bukannya menghemat, pengeluaranmu justru semakin membengkak. Jadi mulai sekarang, jangan lagi tergoda dengan promo dan diskon jika ingin uangmu aman. Membayar kartu kredit dengan pembayaran minimum. Tak sedikit pemegang kartu kredit yang terbiasa mencicil tagihan dengan pembayaran minimum. Dengan begitu, mereka jadi punya dana lebih untuk alokasi pengeluaran lain. Padahal, kebiasaan ini justru bisa menguras dompet lebih banyak. Pembayaran dengan jumlah minimal memang tak menyalahi aturan bank. Tapi bunga yang dibebankan bisa berkali-kali lipat lebih tinggi dari bulan ke bulan. Sebab bunga tidak dihitung berdasarkan sisa tagihan, melainkan nilai total transaksi terutang. Oleh sebab itu, lakukan pembayaran sesuai dengan total tagihan kartu kredit agar tidak terjerat bunga tinggi. Dengan kata lain, jangan pernah gunakan kartu kredit jika tak yakin bisa segera melunasi tagihannya. Menunda menabung. Sekalipun banyak yang menyadari pentingnya menabung,
Namun tak sedikit yang belum menjadikan kebiasaan menabung sebagai prioritas. Alhasil, saat terjadi situasi darurat atau kebutuhan mendesak, kamu pun ketar-ketir mencari dana tambahan. Solusi termudah pun ditempuh, yakni mengajukan pinjaman cepat cair. Tanpa sadar, pengeluaran pun lebih banyak dari seharusnya, karena harus membayar bunga dan biaya-biaya tambahan lainnya. Selain itu, menunda menabung juga akan membuat semua tujuan keuanganmu ikut tertunda. Meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Kesalahan umum yang paling sering dilakukan orang adalah memiliki utang konsumtif. Misalnya, utang kartu kredit untuk membeli gadget atau sepatu baru. Kebiasaan menggunakan uang yang belum dimiliki sangat berbahaya bagi keuanganmu. Tanpa sadar, kamu akan terbiasa memiliki gaya hidup di atas kemampuan. Jika membeli barang-barang penunjang penampilan saja harus berutang, apa kabar alokasi dana tabungan? Tidak berinvestasi. Punya tabungan itu penting. Saat ada kebutuhan darurat atau tujuan jangka pendek, kamu bisa menarik dana tabungan sewaktu-waktu. Tapi, hanya mengandalkan tabungan saja untuk mencapai berbagai tujuan keuangan akan sulit diwujudkan. Seiring berjalannya waktu, inflasi membuat nilai mata uang menurun. Sayangnya, bunga tabungan tak lebih besar dari tingkat kenaikan inflasi. Belum lagi, ada biaya administrasi yang memotong uang tabungan. Dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari bunga tabungan, keuntungan investasi dapat mengatasi risiko inflasi. Dalam jangka panjang, dana investasi akan terus bertumbuh, sehingga semakin dini kamu mulai berinvestasi, semakin tinggi keuntungan yang bisa didapatkan. Namun, perlu diingat, untuk mempelajari dan memahami cara berinvestasi dengan cerdas dan bijak agar tidak jadi korban penipuan investasi ilegal. Cara mengatur keuanganmu saat ini akan berdampak besar untukmu di masa depan. Oleh sebab itu, hindarilah kesalahan dalam cara mengatur keuangan yang tanpa sadar sering dilakukan. Mengelola keuangan dengan baik bukan hanya dapat menyelamatkan kondisi finansial, tapi juga waktu dan energi yang kamu punya. Nah, demikianlah 8 kesalahan mengatur keuangan yang bisa membuatmu menyesal di hari tua. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan saudara Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.